Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijrah Nurmala SPD, Angkatan 35, Kelompok 2, peserta Latsar CPNS 2021, BPSDM Regional Bandung, akan mencoba mempresentasikan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding dengan tutor Bapak Dr. Asep Iwa Hidayat, SOS MPD. Pada sintesa 3 akan mempelajari tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Yang pertama, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 3 pembahasan dalam manajemen ASN, yaitu 1. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Peran ASN, yaitu 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kode etik ASN ada 12 kode etik. Di sini saya hanya menjabarkan 4 kode etik, yaitu pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, serta cermat dan disiplin. 2. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, menjaga kerahasiaan negara, dan memegang teguh nilai dasar ASN, dan lain-lain. Konsep sistem merit. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Komponen mekanisme pengelolaan ASN yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Yang kedua, yaitu pelayanan publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap organ negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Ada 3 pembahasan, yaitu 1. Konsep dan prinsip pelayanan publik. 2. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. 3. Praktek etiket pelayan publik. Konsep dan prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. 1. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dari pemerintah. Masyarakat membayar pajak untuk membiayai pembangunan. 3. Masyarakat mendukung tujuan bernegara. 4. Masyarakat mendapat perlindungan dari pemerintah. Praktek etiket pelayan publik. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Etiket dalam menyampaikan salam, etiket dalam berjabat tangan, etiket dalam menerima tamu, etiket dalam bertamu, menerima tamu, dan etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Yang ketiga yaitu whole of government, yaitu sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Ada 4 pembahasan tentang WOG, yaitu 1. Konsep WOG. 2. Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. 3. Best practice penerapan WOG di berbagai negara.
4. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Konsep WOG yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Best practice penerapan WOG di berbagai negara yaitu di Inggris dengan WOG Account, integrasi sistem laporan keuangan. Australia dengan APSC, integrasi sebuah pelayanan publik. Di Amerika Serikat, Integrate Portal, yaitu penyatuan teknologi informasi. Yang keempat, di Malaysia, One Day Service, melayani keluhan masyarakat. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia, yaitu agar terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, hemat anggaran dan tepat waktu, transparan sehingga peluang kecurangan akan berkurang, tingkat akurasi meningkat dan tingkat kesalahan berkurang, serta kemudahan akses dan kenyamanan pelayanan meningkat. Masuk kita ke personal branding ASN di Indonesia. Adalah upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik tentang seseorang dengan memposisikan diri sebagai otoritas dalam industri kerja dengan tujuan untuk meningkatkan karir dan kompetensi diri. Penerapan personal branding, di sini saya menyebut dengan singkatan AMPU, yaitu A. Akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh akuntabilitas dan integritas. M. Memiliki rasa nasionalisme dan menjunjung tinggi nilai anti korupsi. B. Patuh dengan kode etik dan memberikan layanan prima. U. Usaha untuk berkolaboratif dengan berbagai pihak guna menggabungkan dan menuangkan ide-ide inovatif. Dan H. Harus bersikap transparansi dan adil. Terima kasih dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.